wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Teman-teman, kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN tahun 2021. Berita gembira, dua kabar gembira dari BKN untuk guru honorer. Sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman sekalian yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Berita yang pertama, kabar gembira dari BKN untuk guru honorer gagal mendaftar P3K 2021 karena formasi hilang. Ini saya kutip dari jbnn.com. Disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen ya. jbnn.com Jakarta, para guru honorer di sekolah induk yang gagal mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2021 karena formasinya hilang di portal SSCASN BKN bisa bernafas lega. Hal ini menyusul kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membantu membuka kembali formasi yang sempat dikunci oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Ini adalah pernyataan beliau. Mulai tadi malam kami turunkan status para pelamar P3K guru induk yang tadinya sudah submit, posisinya kembali ke awal. Jadi mereka bisa melakukan pendaftaran kembali untuk memilih formasi di sekolah induknya, kata Bapak Suharmen ya, Deputi Bidang Sistem Informasi BKN. Kemudian dia menjelaskan para pelamar yang bisa mendaftar kembali khusus guru honorer di sekolah induk. Artinya guru honorer induk yang tadinya mendaftar di sekolahnya sesuai formasi yang disiapkan tetapi tidak bisa mendaftar karena formasinya sudah diisi guru honorer dari sekolah lain yang tidak ada formasinya, kini bisa memilih formasi tersebut kembali. Jadi walaupun mereka sudah mendaftar di sekolah lain, mereka bisa mendaftar ulang di sekolah induk agar ketentuan dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 pasal 29A sampai C terpenuhi terangnya. Nah, ini jadi teman-teman guru honorer yang sekolah induknya ada formasinya tetapi tidak bisa mendaftar karena sudah dimasuki atau didaftar oleh guru honorer dari sekolah lain yang tidak ada formasinya, sekarang bisa kembali mendaftar ulang ya. Jadi meriset ya. Adapun cara merisetnya ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Link deskripsinya, linknya ada di atas ya. Kemudian konsekuensi dari riset ini, kata Suharmen, pendaftaran akan diperpanjang sampai 26 Juli dari jadwal sebelumnya 22 Juli. Dia pun berharap para guru honorer di sekolah induk yang tertolak sistem SSCASN ketika memilih formasi di sekolahnya bisa melakukan riset ya. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Prinsipnya, jangan sampai ada pelamar yang tidak mendapatkan haknya. Jadi silahkan periksa akun masing-masing apakah ada tombol risetnya, pungkasnya. Nah, jadi ini adalah berita pertama tentang berita gembira karena guru-guru honorer yang gagal mendaftar di formasinya karena formasinya hilang atau terkunci karena didaftar oleh guru yang lain, ini sekarang bisa meriset dan memilih di sekolah induknya. Untuk informasi yang kedua masih dari jpnn.com, masih berhubungan dengan berita sebelumnya ya. Jadi pendaftaran P3K 2021 diperpanjang sampai 26 Juli. Ini penjelasan Panselnas. Tentunya Panselnas adalah BKN ya sebagai panitia seleksi nasional. jpnn.com Jakarta, pendaftaran P3K 2021 diperpanjang hingga 26 Juli. Perpanjangan ini menurut Bapak Suharmen ya berlaku untuk guru honorer. Meski pendaftaran CPNS dan P3K di SSCASN BKN sudah dibuka pada 30 Juni, tetapi untuk guru P3K baru dibuka 1 Juli. Dalam perjalanannya, proses pendaftaran ini mengalami banyak masalah ya, sehingga merugikan para guru honorer ya. Pendaftaran P3K 2021 guru kan tadinya ditutup 22 Juli.
Tetapi karena ada masalah dalam pendaftaran, Paslonnas memutuskan memperpanjang hingga 26 Juli, kata Suharmen kepada jbnn.com, Minggu tanggal 18 Juli. Suharmen yang juga tim Paslonnas menambahkan, para pelamar P3K guru yang belum bisa mendaftar ataupun guru honorer induk yang terpaksa mendaftar di sekolah lain karena formasinya terkunci bisa mendaftar kembali. Dia berharap kebijakan tersebut bisa membantu para guru honorer induk untuk mendaftar di sekolahnya kembali sesuai dengan formasi yang ada. Nah, menurut Suharmen ada beberapa alasan kenapa ini diperpanjang ya. Pertama, karena ada permintaan riset oleh Kemendikbudristek. Ini yang pertama. Kemudian kedua, ada permohonan dari beberapa instansi untuk perpanjangan. Jadi bukan cuma dari permintaan Kemendikbudristek, tetapi ada permohonan dari beberapa instansi untuk perpanjangan ya. Berarti pemerintah daerah memohon untuk perpanjangan. Kemudian ketiga, kondisi PPKM darurat membuat banyak peserta yang terbatas ruang geraknya dalam menyiapkan data dukung pendaftaran. Nah, ini adalah dua informasi penting, dua informasi atau dua kabar gembira bagi guru-guru honorer. Nah, silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya teman-teman sekalian, karena untuk guru honorer ini kan sebenarnya P3K guru ini adalah untuk guru honorer tersebut ya. Jadi untuk mengalih statuskan dari guru honorer menjadi ASN. Nah, maka gunakan kesempatan ini bagi teman-teman untuk meriset ketika teman-teman memilih formasi yang seharusnya bisa mendaftar di sekolah induk tetapi hilang atau terkunci karena sudah didaftar oleh guru dari sekolah lain. Kemudian guru-guru honorer pun bisa untuk mengecek kembali, artinya ketika ada kesalahan input data, baik data secara data personal ya, ataupun data pendidikan ataupun berkas yang diupload itu belum sesuai, bisa dicek kembali, kemudian bisa diupload kembali dengan cara meriset pendaftaran. Tentunya tidak boleh melebihi ya tanggal 26 Juli. Ini merupakan perpanjangan waktu yang menurut saya sangat bijak, karena guru honorer ketika mereset tersebut harus mengulangi dari awal. Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami secara pribadi mendoakan semoga guru-guru honorer bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.